Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, dan salam harmoni. Baik, di sini kami kelompok 5 dari kelas SQ4A untuk mempresentasikan hasil dari kajian literatur yang sudah kami kaji sebelumnya. Sebelumnya ada 3 artikel yang mengenai 3 framework yang menjelaskan mengenai framework Green Information System, yang mana ini akan kami kaji dan akan kami presentasikan hari ini. Baik, sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Ayungara Catur Aprilia Dewi dengan NIM 231509109 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nikomang Bintang Ketka Putri dengan NIM 150910914. Perkenalkan, nama saya Ketut Daya Ananda Pristarja dengan NIM 23150911100. Baik, perkenalkan, nama saya Madi Dwi Madika dengan NIM 23150910915. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan Simbolon dengan nik akhir 092. Baik, sekian dari perkenalan diri dari kami. Berikut adalah pokok bahasan apa saja yang akan kami presentasikan pada hari ini. Yang pertama, tentunya kami akan menjelaskan pendahuluan yang berisi mengapa kita harus melakukan kajian literatur dan apa tujuan dari kajian literatur yang kami lakukan. Lalu yang kedua, kami meringkas ketiga artikel yang membahas mengenai ketiga framework Green Information System tersebut. Lalu kami melakukan analisis perbandingan mengenai ketiga artikel dan melakukan analisis naratif, lalu menjelaskan apa saja implikasi praktis yang bisa digunakan oleh organisasi atau sebuah perusahaan dalam menggunakan framework dari ketiga artikel tersebut. Setelah itu kami akan menjelaskan kesimpulan yang sudah kami eh, buat di kajian literatur kami. Yang pertama, kami akan menjelaskan pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada pendahuluan ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang munculnya Green IT. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah membawa dampak besar dalam berbagai bidang seperti pendidikan, industri, layanan publik, dan kehidupan sosial. Namun, di balik kemajuan ini, muncul persoalan lingkungan yang serius seperti konsumsi energi yang tinggi, peningkatan limbah elektronik, serta emisi karbon dari operasional teknologi. Untuk menjawab tantangan ini, muncullah konsep Green IT atau Green IS. Green IT berfokus pada efisiensi dan ramah lingkungan dalam penggunaan teknologi informasi, sedangkan Green IS menekankan bagaimana sistem informasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung inisiatif keberlanjutan organisasi seperti pengelolaan sumber daya, emisi, dan rantai pasokan. Seiring meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan, banyak organisasi mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam sistem TI mereka. Penerapan Green IT tidak hanya memberikan dampak positif terhadap lingkungan, tapi juga memberi keuntungan kompetitif melalui inovasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Meskipun demikian, implementasi Green IT masih menghadapi tantangan, terutama karena belum adanya kerangka kerja yang sistematis dan integratif. Banyak organisasi masih melihatnya sebagai upaya teknis semata, bukan bagian dari strategi bisnis. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengadopsi berbagai framework Green IT yang telah dikembangkan agar prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara terstruktur dan berdampak nyata nantinya. Next. Selanjutnya yaitu tujuan dari literatur. Kajian literatur ini dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan beberapa kerja atau framework yang telah dikembangkan dalam
literatur akademik terkait penerapan Green IT di organisasi. Tujuan-tujuannya itu antara lain ada mengidentifikasi kontribusi utama, di mana mengidentifikasi kontribusi utama ini adalah mengidentifikasi dan menjelaskan tujuan utama serta kontribusi masing-masing artikel terhadap pengembangan praktik Green IT. Lalu tujuan yang kedua yaitu menganalisis persamaan kerangka kerja. Di sini kita melakukan analisis naratif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara framework yang telah kita kaji. Lalu tujuan yang terakhir yaitu pengimplementasian framework Green IT. Di mana di sini kita menjelaskan bagaimana organisasi dapat mengimplementasikan framework Green IT berdasarkan kebutuhan, tingkat kesiapan, dan kompleksitas operasionalnya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ria. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan dari artikel pertama yang berjudul A Green ICT Framework, Understanding and Measuring Green ICT. Pada artikel ini bertujuan untuk memahami dan mengukur penerapan Green ICT di lingkungan organisasi secara menyeluruh. Di kajian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kesadaran terhadap dampak negatif teknologi informasi terhadap lingkungan, seperti konsumsi energi yang tinggi dan limbah elektronik yang semakin bertambah. Oleh karena itu, penulis dari artikel ini menawarkan framework konseptual untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, serta mengembangkan strategi yang mendukung praktik ICT yang ramah lingkungan. Nah, pada artikel ini menjelaskan framework yang dibuat terbagi ke dalam 3 komponen utama, yaitu pemahaman Green ICT, domain implementasi, dan pengukuran. Dalam pengembangannya, komponen pertama yaitu pemahaman Green ICT itu mencakup pengertian umum tentang apa itu Green ICT serta faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat penerapannya di organisasi. Lalu yang kedua yaitu domain implementasi, yaitu yang meliputi infrastruktur pusat, data, lalu ada perilaku pengguna, kebijakan organisasi, dan proses pengadaan infrastruktur. Lalu ada komponen ketiga yaitu pengukuran, yang mana dari framework ini adalah aspek pengukuran dan evaluasi. Penulis dari artikel ini menawarkan matriks yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi terhadap efektivitas inisiatif Green ICT yang diterapkan organisasi. Nah, matriks ini mencakup beberapa indikator kuantitatif seperti konsumsi daya dan tingkat emisi karbon. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam mengisi kesenjangan antara teori dan praktik dari Green ICT. Artikel kedua yaitu A Governance and Management Framework for Green IT. Nah, pada artikel ini membahas pentingnya penerapan tata kelola governance dan manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan inisiatif Green IT di organisasi. Nah, masalah utama yang diangkat dalam artikel ini adalah belum adanya framework atau kerangka kerja yang secara khusus mengintegrasikan tata kelola TI dengan manajemen operasional dan tujuan keberlanjutan lingkungan. Nah, oleh karena itu, penulis dari artikel ini menawarkan sebuah kerangka konseptual untuk mengisi kesenjangan tersebut. Nah, framework yang diajukan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama yaitu strategi Green IT. Nah, organisasi perlu menetapkan visi dan misi Green IT yang sejalan dengan tujuan bisnis dan keberlanjutannya. Strategi ini menjadi dasar arah organisasi dalam mengelola TI secara ramah lingkungan. Yang kedua yaitu governance dan struktur organisasi. Tata kelola Green IT memerlukan struktur organisasi yang mendukung, termasuk penunjukan peran dan tanggung jawab
Chief Sustainability Officer atau Green IT Manager. Orang-orang ini dibuat untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan ramah lingkungan. Lalu yang kedua yaitu kebijakan dan proses. Artikel ini menekankan perlunya kebijakan formal, panduan operasional, serta prosedur evaluasi yang dapat membantu organisasi menjalankan praktik Green IT. Lalu yang keempat yaitu siklus manajemen Green IT. Penulis dari artikel ini mengusulkan adanya siklus keberlanjutan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan terhadap praktik Green IT. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, partisipasi pemangku kepentingan. Keberhasilan dari implementasi Green IT juga bergantung pada partisipasi berbagai pemangku kepentingan melalui dari manajemen puncak, staf TI, hingga pengguna akhir. Secara keseluruhan, artikel ini menekankan bahwa Green IT bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan bagian integral dari strategi organisasi yang memerlukan pendekatan tata kelola dan manajemen yang menyeluruh. Baik, sekian dari analisis kajian dari saya. Artikel selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah artikel ketiga, yaitu A Framework Proposal to Assess the Maturity of Green IT in Organization. Artikel ini bertujuan untuk mengusulkan sebuah framework yang dapat menilai tingkat kematangan atau maturity Green IT dalam suatu organisasi. Framework ini dirancang untuk membantu organisasi mengukur sejauh mana mereka dapat mengadopsi praktik Green IT, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, serta memberikan arahan strategis untuk mencapai keberlanjutan pengelolaan TI. Next. Selanjutnya itu komponen utama framework. Framework yang diusulkan dalam artikel ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, dimensi maturity, yaitu kategori utama yang mencerminkan aspek-aspek utama Green IT, termasuk teknologi, kebijakan, budaya organisasi, dan keberlanjutan operasional. Yang kedua, indikator penilaian, yaitu kriteria spesifik yang digunakan untuk mengatur pencapaian organisasi dalam setiap dimensi. Yang ketiga ada tingkat kematangan, yaitu skala bertingkat yang menunjukkan posisi organisasi dalam perjalanan Green IT, mulai dari tahap awal atau awareness hingga tahap optimal atau sustainability. Yang keempat ada metodologi evaluasi, yaitu pendekatan berbasis survei, wawancara, dan analisis data yang digunakan untuk menilai status Green IT dalam organisasi. Next. Selanjutnya adalah fokus pendekatan. Framework ini lebih berorientasi pada pendekatan strategis dan manajerial daripada pendekatan teknis. Hal ini terlihat dari penekanannya pada kebijakan organisasi, budaya perusahaan, serta evaluasi tingkat kematangan dalam adopsi Green IT. Bukan hanya pada aspek teknologinya, pendekatan ini bertujuan untuk membantu pengambil keputusan dalam organisasi dalam mengembangkan strategi Green IT yang lebih efektif. Next. Selanjutnya adalah kelebihan utama yang ditawarkan framework. Framework yang diusulkan dalam artikel ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama pendekatan holistik, yaitu framework ini mencakup berbagai aspek penting dari Green IT, termasuk teknologi, kebijakan, dan budaya organisasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kesiapan organisasi dalam Green IT. Yang kedua ada fokus pada peningkatan bertahap, yaitu dengan adanya tingkat kematangan yang jelas, organisasi dapat mengidentifikasi langkah-langkah konkret yang untuk meningkatkan penerapan Green IT secara bertahap. Yang ketiga ada mendukung keputusan manajerial, yaitu framework ini dirancang untuk membantu manajer TI dan eksekutif dalam mengambil keputusan berbasis data mengenai inisiatif keberlanjutan TI. Yang keempat, fleksibilitas dalam implementasi, yaitu framework ini dapat digunakan oleh berbagai jenis organisasi, baik yang baru memulai perjalanan Green IT maupun yang sudah berada dalam tahap lanjutan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari tabel perbandingan framework terlebih dahulu, yang dimana pada tabel ini kita bisa melihat ringkasan dari 3 artikel yang kami kaji. Yang pertama itu ada artikel yang judulnya Green
ICT Framework, yang dimana framework ini punya tujuan buat mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan teknologi. Jadi yang dibahas itu hal-hal teknis kayak pemilihan perangkat hemat energi, daur ulang, sampai ke penggunaan software yang efisien. Jadi fokusnya itu lebih ke operasional, cocok banget buat organisasi yang baru mulai itu dan masih bisa belajar soal Green IT gitu. Kemudian kelebihannya itu gampang diterapkan dan langsung action ke praktiknya gitu. Jadi yang kedua, artikel kedua itu ada judulnya Governance and Management Framework for Green IT. Nah, ini fokusnya itu beda, yaitu framework ini menekankan pentingnya peran manajemen dan sistem tata kelola. Jadi yang ditekankan itu soal kebijakan internal, siapa yang bertanggung jawab, gimana cara organisasi mengawasi dan mengatur penerapan Green IT. Fokusnya itu lebih ke aspek manajerial dan strategis. Dan kelebihannya, dia bisa bantu organisasi lebih tertata, jadi nggak asal jalanin Green IT itu, tapi benar-benar diatur gitu, jadi dijaga konsistensinya. Kemudian artikel ketiga ada judulnya Framework Proposal to Assess the Maturity of Green IT. Framework ini lebih ke arah evaluasi, tujuannya untuk menilai sejauh mana Green IT sudah diterapkan di dalam organisasi. Dia ini punya struktur maturity model, jadi ada tingkatan misalnya dari level pemula sampai advance. Kelebihannya itu framework ini bisa membantu organisasi tahu posisi mereka sekarang dan langkah-langkah apa aja yang harus diambil untuk naik level. Kemudian selanjutnya kita masuk ke analisis naratifnya. Jadi setelah dibandingkan itu ternyata framework ini punya beberapa persamaan dan juga potensi buat saling melengkapi. Jadi dari persamaannya itu ketiganya sama-sama pengen ngebantu organisasi itu biar bisa lebih ramah lingkungan lewat teknologi. Dan mereka nggak cuma bicara soal teknologi aja, tapi juga menyentuh aspek manajemen dan evaluasi. Dan semuanya itu punya pendekatan yang sistematis, jadi nggak asal jalan Green IT itu, tapi benar-benar ada tahapan dan strukturnya. Terus gimana cara mereka saling melengkapi? Jadi pada framework pertama itu bisa jadi langkah awal ketika organisasi baru mulai Green IT, mereka bisa pakai pendekatan teknis dulu kayak hemat energi, efisiensi alat, dan lain-lain. Setelah itu, framework kedua bantu masuk ke tahap manajemen. Jadi bukan cuma aksi di lapangan, tapi ada aturan mainnya, ada kontrol, ada peran manajemen yang jelas. Kemudian yang ketiga bisa dipakai buat evaluasi. Apakah yang udah dilakukan itu cukup atau masih kurang atau masih bisa ditingkatkan. Jadi kalau digunakan bareng itu ketiganya bisa bikin strategi Green IT itu jadi komplit, mulai dari implementasi, pengelolaan, evaluasi, dan peningkatan. Baik, segitu saja. Kemudian pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan implikasi praktis. Yang A, pemanfaatan framework oleh organisasi. Yang pertama itu ada framework proposal, yang dimana framework ini dirancang untuk menilai tingkat kematangan implementasi Green IT dalam organisasi mencakup domain penting seperti kebijakan, proses, kesadaran, budaya organisasi, dan teknologi. Framework ini memungkinkan organisasi untuk melakukan self-assessment secara sistematis dan mengidentifikasi posisi mereka saat ini, serta merancang strategi peningkatan yang lebih tepat sasaran. Lalu yang kedua itu ada framework pengelolaan dan tata kelola Green IT, yang dimana framework ini membantu organisasi untuk menyusun struktur manajerial, menetapkan peran dan tanggung jawab, serta mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pengambilan keputusan. Dengan fokus pada aspek governance dan manajemen strategis, framework ini sangat cocok untuk organisasi yang sudah berada pada tahap kematangan yang lebih tinggi, yang ingin menjadikan Green IT sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang dan memastikan integrasi yang lebih mendalam dalam operasional organisasi. Lalu yang terakhir itu ada framework Green ICT, yang dimana framework ini terstruktur untuk mengukur kinerja Green ICT melalui 3 dimensi utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Organisasi dapat memanfaatkan framework ini untuk membuat keputusan berbasis data terkait efisiensi energi, pengelolaan limbah elektronik, dan pengadaan perangkat serta layanan TIK yang ramah lingkungan. Pendekatan multidimensi ini tidak hanya berguna untuk pengambilan keputusan, tetapi juga untuk monitoring dan evaluasi inisiatif keberlanjutan yang sedang dijalankan guna memastikan dampak positif yang menyeluruh. Baik, next slide.
ini ada pemilihan framework berdasarkan kondisi organisasi. Yang pertama itu untuk organisasi pemula atau beginner. Untuk organisasi yang baru memulai atau berada pada tahap awal dalam mengadopsi Green IT, framework proposal adalah pilihan yang tepat. Framework ini menawarkan kerangka kerja evaluatif yang membantu organisasi menilai posisi awal mereka, serta mengetahui kekuatan dan kelemahan di berbagai aspek seperti kebijakan, proses, teknologi, dan budaya. Framework ini cocok untuk membangun pemahaman dasar, meningkatkan kesadaran internal, dan merancang strategi jangka pendek serta menengah yang realistis. Baik, yang kedua itu ada organisasi yang sedang berkembang atau developing. Bagi organisasi yang sudah memiliki beberapa kebijakan dan inisiatif Green IT, namun masih dalam tahap penguatan dan perluasan, framework Green ICT sangat tepat. Framework ini menawarkan pendekatan holistik yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berguna untuk mengevaluasi dampak teknologi secara lebih luas. Selain itu, framework ini juga mendukung organisasi dalam mengintegrasi aspek keberlanjutan ke dalam praktik operasional dan pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada organisasi yang sudah maju atau mature. Untuk organisasi yang sudah memiliki sistem Green IT yang mapan dan ingin meningkatkan integrasi keberlanjutan dalam struktur manajemen dan tata kelola perusahaan, framework pengelolaan dan tata kelola Green IT adalah pilihan yang terbaik. Framework ini menekankan pentingnya tata kelola dan manajemen strategis, termasuk penetapan peran dan tanggung jawab, pengawasan, serta pengukuran kinerja. Framework ini sangat cocok untuk organisasi yang ingin menjadikan Green IT sebagai bagian dari keunggulan kompetitif jangka panjang dan integrasi yang lebih kuat dengan visi dan misi perusahaan. Sekian dari saya. Baik, dilanjutkan oleh moderator. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari hasil analisis kajian literatur yang sudah kami lakukan, yaitu ketiga framework dari 3 artikel tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa kesuksesan implementasi Green IT tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor manajerial, budaya organisasi, serta keterlibatan aktif seluruh sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Penerapan Green IT yang efektif memerlukan dukungan dari tingkat strategis hingga operasional dengan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan perbaikan dan penyesuaian terhadap dinamika yang terjadi. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.